Mungkin kesempatan pertama selalu kembali ke Ibu Monique Reikers untuk bertanya supaya pertanyaan dan pembahasannya bisa ini ya terarah terus. Oke, Ibu Monique Reikers silakan langsung. Ya, terima kasih Pak Paul. Ini saya di rumah lagi hujan. Mudah-mudahan masih bisa dengar suaranya. Bagus. Selamat malam Pak Jenderal. Terima kasih tadi pembahasannya ya. Terakhir kan Pak Jenderal bilang mungkin kepentingan mayoritaslah yang menyebabkan Indonesia sampai saat ini kan tidak berhubungan sama Israel ya. Nah, Pak Jenderal ini tapi ada, saya mau share screen dulu ya. Saya mau izin Pak Paul mau share silakan. screen, kasih tunjuk ke Pak Jenderal. Sebentar. Nah, ini Pak Jenderal, bisa kelihatan nggak Pak? Suaranya nggak kedengaran. Sudah. Ya, saya hanya Pak Jenderal ini kan saya buka ini ya, buka situs Palestina, situs resmi Palestina di PBB Pak. Ya. Nah, di sini Palestina menyebutkan bahwa dia sudah merdeka dan diakui sudah punya hubungan diplomatik dengan 139 negara, Pak Jenderal. Oke. Dan kemudian Indonesia juga sudah mengakui bahwa tanggal 15 November, ini saya kasih lihat, kelihatan ya, Bapak Ibu? Ya. Oke, nih. Indonesia 15 November 1988, Pak Jenderal. Jadi sebetulnya kita juga sudah mengakui kemerdekaan Palestina, tetapi kenapa selalu narasi yang dikeluarkan adalah narasi belum merdeka? Itu loh Pak Jenderal, kenapa ya? Padahal ini Palestina mengakui bahwa mereka sudah merdeka dan Indonesia sudah mengakui kemerdekaan Palestina. Apakah Palestina membuat hoax? Gitu ya. Saya stop share dulu ya. Ya, silakan Pak Jenderal. Oke. Kenapa informasi seperti ini tidak disampaikan oleh pemerintah kepada semua rakyat Indonesia? Ya kan, Pak. ada apa? Justru pertanyaan saya sekarang, kalau ini sudah sudah dinyatakan oleh PBB, ya United Nations di New York, kenapa kok kita sepertinya ya nggak jelas, plan-plan. Nah ini pemerintah yang apa kan? Saya beritahu aja Bu ya, di dalam kepemimpinan kita harus memberikan informasi yang benar kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya aja kalau sebagai komandan peleton, ya saya harus memberikan informasi kepada anak buah saya. Ya, itu merupakan tugas saya. Kalau tidak, bagaimana mereka tahu melaksanakan tugasnya? Nah kan ini aneh. Saya ini baru tahu Bu ya, mohon maaf, saya baru tahu. Nah kalau memang begini, saya juga nggak tahu kapan ini diputuskan oleh PBB. Nah, kapan ini diputuskan oleh PBB? Makanya selalu kita berpikir, why, who, what, when, where. Sekarang bertanya saya, kapan itu diputuskan PBB? Dan itu sudah ada nggak pernyataan dari PBB? Nah, sementara sekarang, oke lah Bu ya. Tapi sekarang kenapa antara state actor sama non-state actor? Sampai sekarang, saya masih menilai bahwa Palestina itu masih non-state actor. Kenapa? Kalau memang sudah keputusan seperti itu, kenapa mereka bikin rapat KTT luar biasa? Ya kan? Kenapa dia KTT luar biasa? Tadi sudah saya sampaikan juga, ya, bahwa kemenangan Endorgan, dia membangkitkan apa? Semangat kebangkitan khilafah. Dan semangat kebangkitan khilafah itu udah sampai ke desa-desa di Indonesia, menggurita. Makanya Indonesia menghadapi suatu persoalan sekarang. Ini mau negara khilafah Republik Indonesia atau tetap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sama-sama NKRI harga mati. Nah, yang mau saya sampaikan kepada Bu Monique, ya Bu Monique itu bisa menyampaikan informasi, ya sebagai intelijen, ya informasi intelijen. Kalau itu memang
informasi yang Ibu sampaikan itu ada fakta, ya, fakta yang jelas dan akurat, ya itu harusnya dijadikan informasi dalam proses pengambilan keputusan yang ada di Indonesia. Saya yakin, Bu, seyakin-yakinnya saya bahwa keputusan yang diambil itu hanya mimpi. Ya, hanya dilakukan secara sektoral. Loh, untuk apa? Karena sekarang contoh, saya kebetulan nggak punya karena kita nggak ada hubungan diplomatik. Kita ini nggak punya atase pertahanan. Atase pertahanan di Tel Aviv atau di Yerusalem yang bisa memberikan informasi. Lah sekarang yang memberikan informasi kan wisata-wisata. Wisata-wisata semua kadrun juga. Lihat aja. Beberapa hari ini kan saya mati. Saya lihat informasinya nggak benar itu. Nah tadi saya kirim WA ke Pak Paul. Nanti tolong ditanyakan itu video itu tolong ditayangkan. Tolong ditayangkan. Tadi ya, ada nanti video. sekalian tolong dicek. Saya ada kirim WhatsApp tadi Pak Jenderal. Oke. Barusan aja ya, sekalian dicek ya. Jadi begini-begini ini kita kan nggak jelas siapa sumber informasi di sana. Saya terkaget-kaget ketika kemarin saya dengar Bu Moni itu 18 tahun di sana. Kenapa tidak digunakan oleh pemerintah? Pak Jenderal, koreksi, saya 18 tahun jadi wartawan, Pak Jenderal. Bukan di sana, Pak Jenderal. Oke, sorry lah. Ya, tapi ya, saya diundang gitu ya oleh pemerintah Israel itu. Ya oke lah. Tetapi kan informasi itu kan informasi yang Ibu sampaikan itu luar biasa menurut saya. Makanya contoh, ya sekarang benchmarking yang digunakan oleh pemerintah kita, dia sadar nggak bahwa Israel itu ciptaan Tuhan? Ya kata-kata Israel aja adalah anak yang disayang Tuhan, tapi kadun-kadunnya bilang hamba Tuhan, beda hamba dengan anak dong. Anak yang disayang Tuhan. Makanya kemarin saya sampaikan di depan Pak Paul kan, di Zoom ini juga. Israel perjanjian lama sama Israel perjanjian baru itu sudah berbeda. Karena Tuhan juga bilang, ya kan, bahwa kalian ini sudah anak-anak kerajaan Tuhan. Apa bedanya kalau dipakai logika dan filosofi kan begitu. Kalaupun pakai teori sublimasi. Jadi mohon maaf Bu, kalau saya sudah kenal lama sama Ibu dulu, saya sudah membuat satu proses pengambilan keputusan, saran masukan kepada Presiden. Mau diterima atau tidak diterima ya urusannya mereka. Tetapi kita sudah memberikan masukan. Kenapa? Keputusan di tangan mereka kok. Resiko di tangan mereka. Nah sekarang kondisinya kan faktanya seperti ini Pak. Presiden Palestina sudah ada. Presiden Palestina kan sudah ada. Ya. Presiden Palestina sudah ada. Palestina bahkan mau pemilu dan sudah ada kedutaan besar Palestina di Indonesia. Artinya kan sudah legalitasnya sudah ada, Pak. Iya. Betul nggak, Pak? Nah, kenapa bisa kita selalu bilangnya belum merdeka? Sementara sudah ada kedutaan besar. Apakah kedutaan besar itu ilegal? Nah, ini yang menjadi persoalan. Di mana tugas Kementerian Luar Negeri kita menyampaikan informasi itu? Makanya kemarin saya bilang, mari kita debat sama Menlu. Ya. Kalau nggak terkencing-kencing dia saya bikin kan begitu. Ya. Nampaknya ada yang disembunyikan informasinya. Makanya tadi saya kejar ke Ibu Koni. Itu pertanyaan saya tadi Pak Jan ke Ibu Koni. Ya. Saya tahu nanti pasti itu yang Pak Jan tadi jawab itu adalah menurut saya adalah sebuah yang di permukaan. Tetapi ada yang di belakangnya. Pasti ada sesuatu yang membuat sampai Pak Jokowi pun, saya yakin Pak Jokowi bukan orang bodoh ya. Dia bilang kami mengutuk Hamas. Oh, dia nggak mungkin nggak tahu. Seperti Pak Jenderal bilang nggak mungkin nggak tahu. Kalau tadi Bu Koni juga bilang pasti sudah riset. Nah sama juga tadi kita sudah tunjukkan itu ada di internet, semua orang bisa akses bahwa Palestina sudah merdeka dan mereka sudah punya tanah sendiri yang di Gaza itu, ya kan? Nah pertanyaannya yang belum nggak ada satupun yang bisa jawab. Itu saya udah tanya kemana-mana sama teman-teman saya yang ini juga dia bisa jawab. Cuman nggak berani nongol aja di sini teman-teman saya ini kan. Cuman Pak Jenderal aja yang nekat berani ke sini sama Ibu Koni tentunya ya barusan. Nggak ada yang berani jawab, dia nggak bisa jawab. Ada apa? Mengapa sampai Gus Dur pun menangis nggak bisa? Dia itu kan dalam keputusasanya itu saya akan berusaha tidak henti sampai Indonesia mengakui Israel. Sampai sekarang kan nggak bisa. Ya kan Pak Jokowi aja nggak berani. Nah berarti kan ada sesuatu. Saya yakin ada sesuatu yang nggak benar tuh di dalam itu.
Yang nggak bisa dijelaskan. Gini Pak Paul, sebetulnya Ya. gini Pak Paul, saya permisi jelasin dulu sedikit. Indonesia itu sikap politiknya mengakui dua negara, Israel dan Palestina kan Pak. Tetapi selama ini alasannya kita tidak mengakui Israel adalah karena Palestinanya belum merdeka, gitu Pak. Tapi kan sudah merdeka kenyataannya tadi di PBB dan sudah punya tanah juga di Gaza. Nah, itu dia. Palestina kan aneh. sudah mendeklarasikan kemerdekaan tahun 1988 kan? Dan sudah punya wilayah. Dan ada di situsnya Palestina dan bendera Palestina pun sudah berkibar di markas PBB tahun 2015. Tetapi kenapa? Gitu ya, meskipun ada kedubes Palestina di Jakarta, pemerintah kita bilangnya belum merdeka. Nah, berarti kan ada drama. Nah, itu dia Pak. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Pak Jenderal, apa yang bisa kita lakukan? Next step-nya. Nah, ini dia. Ini harus Pak Jenderal yang jawab memang. Baik. Satunya, bagaimana supaya para penyelenggara negara, para penyelenggara pemerintahan, di dalam proses pengambilan keputusan harus melibatkan yang saya sampaikan tadi itu. Tidak boleh sektoral. Ketika sektoral ya seperti ini, ada informasi yang disembunyikan. Ya, kalau saya mau mengambil keputusan, ini di dalam militer ya, proses pengambilan keputusan militer, militer decision making process, itu informasi dulu yang saya pegang. Kalau informasinya salah, pasti keputusannya salah. Nah sekarang saya tanda tanya, apakah BIN sama BAIS dilibatkan? Lah aneh juga ini saya pikir. Saya menganggap bahwa sampai hari ini bahwa Palestina itu belum merdeka. Lah kalau Palestina udah merdeka, kenapa 2017 kemarin ketika Donald Trump merubah satu paradigma, ibu kota dipindahkan dari Tel Aviv ke Yerusalem, kok seperti kodok ngok-ngok gitu loh. Semuanya sibuk 57 negara. Ini kan aneh nih. Tapi coba ya, nanti kita tanya. Saya juga punya rekan ya. Rekan-rekan di PBB, kemudian rekan-rekan di Hawaii. Saya mau akan tanya ke mereka, benar nggak bahwa Palestina itu sudah merdeka? Nah kalau di merdeka, seperti Israel itu, ada deklarasi kemerdekaan. Ada keputusan. Ada loh, ada Pak Jenderal. Sebentar, saya cek. Itu gampang sekali diakses di internet itu. Oke lah, saya kan tidak sampai ke sana Pak Paul. Ya, sorry lah, sibuknya bukan main kita di rumah. Cuman maksudnya sekarang andai kata begini Pak Jenderal, nanti kan. Itu kan itu nyatanya ada semua dan pemerintah tidak mungkin tidak ngerti. Saya amat sangat yakin pemerintah tidak mungkin tidak ngerti. Namun pertanyaannya, apa yang menyebabkan, apa yang mendrive? Saya yakin bukan masalah kepentingan mayoritas, nggak mungkin sampai sebegitunya. Pasti ada satu agenda tersendiri dari zaman ke zaman. Bahkan Gus Dur saja yang dia pegang mayoritasnya itu, dia sebagai pemimpin PBNU, Islam paling terbesar ya, aliran Islam terbesar di Indonesia, itu saja nggak berdaya. Berarti kan ada suatu agenda yang di kalangan orang-orang ini, atau ada satu perjanjian dengan Palestina yang kita tidak tahu. Dan lalu the next-nya, jadi what next setelah ini? Apa kita mau biarkan begini aja? Mau digoblokin begini terus nih? Rakyat ini mau dibikin bodoh begitu terus dengan propaganda. Belum lagi nanti kita lihat yang orang-orang keturunan Arab itu yang minta-minta uang terus gara-gara dia cuma ya Masya Allah wala terus dikasih duit 5.000. Pak Paul izin kasih share buat Pak. Boleh ya sekalian kalau ada videonya tadi bagus-bagus tadi boleh sekalian diputar aja videonya. Share Pak Jenderal ini tolong lihat ini. Ya. Ada gambar, ada fotonya Pak Jenderal. Jadi Yasser Arafat mendeklarasikan kemerdekaan Palestina 15 November 1988. Lalu ini pernyataan independennya, gitu ya. Nah, kemudian ini Pak Jenderal, ini ada pemberitahuan bahwa ada perayaan peringatan kemerdekaan Palestina ke-29 tahun 2017.
Yang memberitakan tuh media Turki. Jadi artinya eksis ya Pak, gitu loh. Itu sih yang saya pengen kasih tahu. Ya, di Wikipedia pun ada ternyata ini ya, Palestine Declaration of Independence. Jadi memang ada ini ya, memang sudah ada secara de jure-nya dan de facto-nya dan diketahui oleh publik ya. Oke, mungkin gini sambil kita ini Pak Jenderal tadi saya ada kirim WhatsApp, minta tolong dibalas Pak Jenderal supaya udah dikirim, udah. Sudah dikirim. Oh, sudah kirim ya. Oke, ini Pak Matias tambah dulu nih. Oke, tapi sebentar. Saya mau tanya dulu ini. Ya. Ada nggak resolusi Dewan atau keputusan PBB? Ada. Oh, ada semua. Waduh, ini perkara ada di ini legal justification for declaration was based on United Nations General Assembly Resolution 181 ya. 181 Artikel 2 of bukan, sorry, ada lagi sebentar. Sebentar. Pak Paul ini saya kasih aja. Ya boleh silakan. Aduh, informasi nggak tahu. Pak Jenderal ini ya, Pak Jenderal, saya share screen lagi Pak Jenderal. Ini berita VOA, Voice of America ya Pak Jenderal. Tanggal 2012, PBB akui Palestina sebagai negara berdaulat beritanya. Dan juga tahun 2015 bendera Palestina berkibar di PBB untuk pertama kalinya. Mahmud Abbas datang ya. Nah ini Pak Jenderal, semuanya ini ada beritanya. Sementara di Indonesia kan bukan dibilangnya belum merdeka. Nah kemudian juga ada berita bahwa Indonesia meminjamkan gedung untuk kedubes Palestina tahun 2018. Nah ini sebetulnya perlu kita ketahui gitu ya, orang Indonesia, rakyat Indonesia perlu tahu bahwa Palestina itu sudah merdeka gitu. Jadi jangan bilang teriak-teriak bahwa Israel menjajah Palestina, nggak benar. Gitu Pak Jenderal. Baik. Inilah yang menjadi persoalan. Kalau seandainya informasi ini dulu saya tahu dan saya masih aktif di di kajian strategis anggota pengurus pusat Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas ya, di bagian pengkajian strategis mungkin bisa langsung kita analisa. Tapi saya baru tahu sekarang kalau dia sudah merdeka lah, ngapain presiden kalau gitu teriak-teriak 2015? Ngapain ikut KTT yang ada diselenggarakan di Istanbul? Ini kan namanya apa? Sandiwara. Saya tahu. Oke, satu. Nah, sekarang bukan itu pertanyaannya. Ini kan sudah melanggar konstitusi. Oh iya. Pengkhianat. Justru itu. Ya. Makanya bikin dia terkencing-kencing Pak Betul. Nih Pak Beta Maluku dulu. Silakan Pak Beta Maluku. Tadi sudah saya M6 tadi ya. Sebentar Pak Beta Maluku, sebentar ya. Oke lah, Beta Maluku. Pak Beta Maluku, tolong dinyalakan mikrofonnya. Oke, selamat malam. Ajar Pak Beta. Siapa aktor? Sikat. Ya. Ini kita bongkar pembodohan di Indonesia, benar-benar kita bongkar ini Pak. Silakan. Kalau Pak Paul ingat berapa minggu lalu saya kan udah bilang Palestina udah negara merdeka. Ingat nggak waktu Israel versus Palestina topiknya? Ya, pernah mungkin kita bahas karena itu. kurang pemberitaan yang benar aja di Indonesia itu udah merdeka. Tadi waktu siapa itu yang wartawan bicara, sebenarnya saya udah teks. Ya, saya sudah teks Pak Paul untuk menyampaikan itu. Tapi bagus sudah disampaikan. Itu 1988 udah dideklar Pak, udah di-announce di PBB. Ya kan? Udah didukung sebagian besar. Berarti Palestina itu negara merdeka. Permasalahannya kenapa Indonesia berbohong bilang Palestina tidak merdeka? Itu hanya karena Palestina menuntut ibu kotanya, ya Yerusalem menjadi ibu kotanya. Itu manihil, nggak mungkin. Itu bukan Palestina punya, itu Israel. Raja Daud itu rajanya siapa? Ibu kota Yerusalem rajanya Daud itu Raja Israel, bukan Raja Palestina. Dari situ aja kita bicara. Itu udah pembodohan semua di Indonesia. Nah ini kita lihat, kok Bu Retno ini sebagai Menlu yang berwawasan internasional, yang bertanggung jawab urusan luar negeri terhadap kepentingan Indonesia, kok bisa bodoh begitu gitu. Ini harus dibongkar, harus kalau bisa dipecat. Gitu. Kalau saya punya kuasa dekat dengan Pak Jokowi, saya akan bilang, pecat nih Pak.
Ini ngurusan Indonesia. Bayangkan ya, ini saya emosi nih. Bayangkan kalau ada pengusaha kaya yang tidak suka dengan Indonesia, dia mendukung Papua, dia lobby Yahudi. Merdeka itu Papua. Bodoh sekali ini si Retno ini. Bodoh. Iya. Ya kan? Dia ini benar-benar otaknya di mana? Dia bukan Pancasilais ini. Ini Indonesia bubar nih, Pak. Retno dengan kebodohan Retno. Pak Jokowi mudah-mudahan staf presiden dengar ini yang kita bicara. Pecat Retno. Apa karena dia baru silaturahmi, baru berlebaran, kemudian dapat bisikan-bisikan dari Khalifah atau dengan grup-grup dengan Pak Wapres itu. Yang kita tahu itu Khalifah semua. Ya kan? Dengan si Din Samsyudin, Amin Rais, siapa? Nur Wahid. Itu semua Hidayat Nur Wahid, itu biadab semua itu. Itu mereka tidak cinta NKRI itu, Pak. Begitu. Untung kita punya jenderal Pak Taufik ini. Saya bangga, Pak. Terima kasih Pak Parana. Nah, ini kita harus dobrak. Efeknya sangat menjelekkan Indonesia di lobi internasional. Telar ini mau bicara apa aja nggak dilihat nanti Indonesia. Yahudi ini punya networknya besar. Mereka punya power, punya uang. Indonesia emang kecil di mata Yahudi kalau dia mau jahat. Loh, kita malah bela yang nggak bener. Bela yang membodohi rakyat. Kasihan rakyat Indonesia loh. Gitu. Jadi ya Pak Jenderal maju terus Pak.